13 sampai 29 tahun kalau nggak salah. Berarti selama 17 tahun, betul? Bukan, logikanya begini, kamu bilang hilang, betul nggak? Iya. Nah, kalau Hilang hilang itu itu berarti di kitab itu pernah ada. ya, kalau hilang berarti pernah ada, terus ada yang menghilangkan. Sekarang kamu buktikan bahwa ini loh yang hilang. Nah, coba silakan. Ya, hampir dapat dipastikan ya Kak. Sebagian Oh, besar orang Kristen yakin ya. dan percaya bahwa Yesus wafat pada usia sekitar 33 tahun, betul? Iya, yang hilang itu yang mana? Coba kamu sebutkan. Betul nggak? Kamu Betul sebutkan nggak? itu. Betul nggak yang saya bilang itu Yesus wafat pada usia sekitar 33 tahun? Iya, tapi itu Nah, nggak Sedangkan masalah. dalam Alkitab ya, Yang sedangkan dalam Alkitab yang tertulis hanya kisah Yesus dari lahir sampai berumur 12 tahun. Kemudian menghilang ketika berumur 13 tahun sampai dengan 29 tahun. bukan Kemudian menghilang, muncul kembali pada usia 30 tahun ya kan? Bentar. Nah, Tidak diceritakan bukan berarti Yesusnya hilang. Emangnya Yesus itu Naruto, punya ilmu menghilang. Yesus itu nggak punya mengklaim ilmu Takekage Buncit Nonjitsu. Dia tidak punya Iya. ilmu menghilang. Nggak Kak punya Sophia, dia. Kak Sophia, saya akan mengklaim kisahnya yang hilang, bukan Yesusnya yang hilang. iya, kisahnya kan kisah yang berkaitan sama hilang. orangnya. Gimana sih? Iya, sekarang memang Yesus pada waktu berusia 12-30 tahun dia hidup seperti layaknya orang lain. Dia hidup sebagai tukang kayu. Dan dia hidup belajar karena dia disebut rabi, dia guru. Bagaimana mungkin guru itu buta huruf dan tidak belajar? Kalau dia bisa mengajar di bait suci, kamu lihat, dia itu berhak mengajar di bait suci. Tiap-tiap hari dia mengajar di bait suci. Kalau orang bisa mengajar, saya tanya sama kamu kan lulus sekolah toh, SMP, SMA. Ada enggak sih guru-gurumu SMP, SMA itu enggak pernah sekolah, tidak punya ijazah, tidak pernah belajar, bisa ngajar di sekolahanmu? Bisa enggak? Ya tentu Saya nggak bisa. Lah ya, ada ndak gurumu tuh loh, saya ndak punya buku, pokoknya saya bodoh. Orang iso baca tulis. Baca tulis bisa, ndak bisa, tapi saya mau mengajar IPA. Lulusan Jadi- mana? jadi Saya gini, belajar Kak. sendiri ndak lulus, tapi saya mau Kak ngajar di Sophia. SMP Ibu. Ya nggak bisa toh, Bro. Betul ndak? Betul ndak? Untuk Jadi- ngajar kan kamu mesti punya sertifikat. Betul Iya. ndak? Betul, tapi tunggu dulu Kak, gantian, oke? Jadi apa yang membuat Kak Sofia, Kak Mika atau Bang Jeki membuat betul-betul yakin bahwa Yesus itu betul-betul Tuhan? Sedangkan kisahnya aja Kakak nggak tahu, kalau nggak tahu jelas gitu kan? Kan nggak tercatat gitu. Kok kisahnya nggak tahu jelas? Yang nggak jelas itu kisah nabimu, Bro. Sampai sekarang bapaknya aja nggak jelas siapa. Ah, jadi kisah Bapaknya yang nabimu 17 masih tanda tanya. Nabi mulai dari kecil sampai besar dia ada ceritanya Kak ada dalam Al-Qur'an. Mulai Nggak ada, kecil, coba dilahirkan, saya mengembala, Oke. Nabimu dilahirkan di dalam Quran. Di ayat berapa, surah berapa nabimu dilahirkan dalam Quran? Saya buka kitab berarti ya. Berarti kita bahas kitab. Iya, Ya, masa nggak buka apa-apa. celana? Ya buka kitab lah. Iya, betul. Kalau buka baju kamu sendiri aja di kamarmu. Iya, masa buka sarung? Ya buka kitab dong. Duh, kok kamu berani bilang ada kisah Nabi Muhammad dalam Al-Quran? Aduh, repot kamu. Iya, enggak apa-apa, Bro. Enggak apa-apa. Mari kita lihat. Apakah ada kisah Muhammad di dalam Quran? Beginilah kalau nyerang Alkitab ya. Dia sendiri nggak Dia paham. dia nyarinya di surah Muhammad itu mungkin. Dia pikir ada di situ kan. Silakan, Bang. Oke, Bang. Dajjal. Sekarang lagi masih buka kitab, Bang. Ya, enggak apa-apa, cari aja dulu. Kami kasih waktu. Sudah buka kitab. Tapi kamu tahu enggak kira-kira nyarinya di mana itu? Saya curiga. Walaupun kamu pegang kitab kok saya enggak yakin kamu. Coba dalam Quran. Muhammadmu itu loh anaknya siapa? Iki nyarinya masih suwi ki, Bang Jack. Iki bisa sampai jam berapa nih? Iso sampai jam 5 pagi nggak ketemu loh iki. Enggak. Makanya saya malas membahas kitab. Kalau membahas kitab otomatis kita buka kitab kan. Makanya saya pengen tadi nanyanya membahas tentang keimanan. Terus Nah, iya, kamu tapi tadi yang kan bahas sudah cerita, kita- yang kamu bilang ceritanya tidak ada dalam kitab, itu bahas kitab atau bahas keimanan?
Iya, yang terus langsung nuduh kitab kita nggak lengkap lah, nggak inilah, ada yang hilang lah, yang itulah. Kamu harus bertanggung jawab loh sama omonganmu. Contoh begini, kamu Nabi tahu Muhammad nggak lahir di siapa? Mekah hari Senin Ya. 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi. Oh, ayat berapa itu? Ayat berapa dalam Quran? Coba tak tarik. Rabiul Aku- Awal. Ngomong. Al-Quranku bukan Ayat berapa? Al-Quran terjemahan, Kak. Loh lah, ya, ayat berapa? Aku yang punya Al-Quran Quran bahasa terjemahan. Arab. Kak, Ayat berapa? Muhammad lahir siapa? 11 Rabiul Awal. Apa? 12 Di ayat berapa? yang saya lihat sekarang ini bukan kitab Al-Quran. Al-Quran saya tidak ada terjemahan bahasa Indonesianya ya. Yang saya baca sekarang ini di buku Akidah Halak di buku sekolah saya ini. Terus Buku kamu sekolah yang bilang pesantren tadi, saya. yang kamu bilang Al-Quran tadi mana? Kamu bilang ada dalam Al-Quran, mana itu? Ternyata Pasti ada. dicatatnya dalam buku. Berarti Al-Quranmu tidak lengkap, ada yang hilang. Enggak, pasti ada, cuman saya aja yang nggak tahu. Waduh, kamu cari dulu baru kamu bicara. Ya. Ah, kau ini pun. Ini sama kayak siapa ya? Si siapa Pak Muslim. Dulu yang suka masuk di Zoom. Dia punya satu buku. Namanya Kisah 25 Nabi. Nah, jadi pokoknya kalau ditanya apa-apa dia bilang dalam Kisah 25 Nabi. Pokoknya kalau ditanya apapun dia merujuknya pada kitab itu. Saya ngomong Pak Muslim padahal nabimu tuh 124.000 loh. Iya. Dalam Gokil. Kisah 25 Nabi. Jadi teman-teman, saya sarankan teman-teman Islam itu jangan baca dulu tadi buku pelajaran sekolah apa tadi tuh. Aku yo pusing. Baca dulu Quranmu. Kayak orang Kristen, jangan baca buku macam-macam, baca dulu Alkitabmu ya. Iya. Iya, agak sulit ya teman-teman kalau kamu katakan Alkitab tidak lengkap. Kalau itu tadi mau dikomparasi, aduh, terbalik perahu itu, bro. Ya, jadi janganlah seperti itu. Kalau tadi saya tanya harus sederhana, saya punya ada banyak teman waktu saya masih kerja, itu pesantren ya, anak-anak di universitas semua. Siapa namanya istrinya Adam? Wah, itu udah di luar kepala itu, Siti Hawa, Masya Allah. Ya, sudah hafal semua itu. Kalau kita tanya di mana kamu dapat itu, ya di Al-Quran surah berapa ada nama Hawa, ya, wah ada. Nah, dicari dalam bahasa Arabnya saya bilang, nggak ada, ya. Kok bisa tahu gitu loh? Kok bisa tahu? Nah, itu pertanyaan saya itu, ya. Bo ya katanya di kitab lengkap, tapi nama istri Adam aja nggak ada, gitu. Jadi kalau nggak ada Bro, Alkitab, saya nyari di Quran dan hadis adanya hawa nafsu dan hawa dingin. Makanya ya betul juga ya. Ke arah kamu. Jadi silakan berkaca dulu. Jangan suka menuduh ya, langsung menjatuhkan Alkitab lah, tidak lengkap lah, ada yang hilang lah, diubah-ubah lah. Aduh. beda tidak dicatat dengan hilang ya. Makanya premisnya tadi awal udah salah. Kalau hilang berarti dia tahu pernah ada terus dihilangkan. Nah, beda dengan tidak dicatat. Waktu Yesus di bait suci dijelaskan bahwa ia tetap ada di dalam asuhan Bunda Maria. Ya, tetap dalam asuhan, nggak kemana-mana itu. Nggak kayak kamu kabur-kabur ke warnet. Aduh, kamu ini. Ingat ya teman-teman, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang intelek tidak akan menyimpulkan sesuatu tanpa mengkaji lebih dulu. Nah, ini orang-orang selalu menuduh Alkitab palsu, diubah-ubah, tidak lengkap lah, ada yang hilang lah, tapi tak pernah baca Alkitab. Ini namanya siapa? Siapa tadi itu? Dajjal pula itu namanya. Dajjal namanya. Dia tuh percuma loh, masa nunggu dari jam berapa tadi bilang jam 8. Dari jam 8. Jam 8. Naik cuma begitu doang. Aduh, ini show-nya cuma sebentar. Perbanyak Iya, belajar oke. saudaraku.